Come here. Woo! Don't you ever not tell me things I want to know. Ada pepatah kuno yang bilang kalau semua orang pasti akan kena rickroll pada akhirnya, termasuk kau Trevor, termasuk kita-kita semuanya. Karena saking besarnya meme ini, mungkin bisa dibilang banyak kalangan dari berbagai generasi yang hidup di masa ini pasti pernah kena rickroll setidaknya sekali dalam hidupnya. Karena nggak cuma ikonik, rickrolling juga jadi satu meme yang mendefinisikan internet selama beberapa era. Tapi pertanyaannya, gimana sih meme ini lahir? Dan gimana mungkin sebuah video game seperti GTA bisa membantu melahirkan salah satu fenomena internet yang paling ikonik ini? Jadi ceritanya dimulai di tahun 1985 yang pada saat itu Rick Astley nggak lain merupakan seorang drummer di sebuah band bernama FBI. Nggak lama kemudian vokalis dari FBI ini tiba-tiba keluar dan Rick Astley pada akhirnya gantiin dia jadi vokalisnya. Nah, karena Rick Astley punya vokal yang sangat unik, dia pun dilirik oleh seseorang bernama Pete Waterman, yang nggak lain merupakan seorang pemilik dari studio musik bernama Pete Waterman Limited. Tapi dia nggak langsung dikasih kesempatan untuk rekaman, melainkan jadi T-boy dulu, atau office boy mungkin istilah yang kita lebih familiar. Hal ini disebabkan karena pada saat itu Rick Astley cenderung pemalu dan pihak studio pengen dia untuk latihan percaya diri dulu sekaligus jadi OB biar lebih familiar dengan proses recording musik. Nah, pada awalnya pihak studio berniat untuk mengorbitkan dia melalui jalur cover lagu. Tapi kemudian Pete Waterman nggak setuju karena dia merasa bahwa Rick ini punya kekuatan vokal yang spesial dan dia harus punya lagu sendiri. Akhirnya Rick Astley pun diajakin ngobrol-ngobrol sekaligus cari inspirasi lagu buat dirinya. Dimana saat itu Rick Astley menceritakan tentang rasa cintanya yang sangat mendalam terhadap kekasihnya pada saat itu yang sekarang jadi mantan. Singkat cerita, setelah itu Pete Waterman nyodorin ke Rick Astley sebuah konsep lagu berjudul Never Gonna Give You Up yang kemudian mereka rekam pada tahun baru 1987. Dan tentu aja nggak ada satu orang pun di dalam studio tersebut yang punya pikiran kalau lagu ini bakal menjadi sebuah ikon internet terbesar dalam sejarah. Bahkan Rick Astley pun mengaku kalau dia cuma pengen memberikan yang terbaik dalam proses pembuatan lagu ini tanpa kepikiran sukses atau enggaknya nanti. Dan ternyata lagu Never Gonna Give You Up yang notabene merupakan lagu pertama yang pernah direkam oleh Rick Astley ini langsung jadi peringkat pertama di tangga lagu di beberapa negara seperti di UK, di Australia, Amerika Serikat, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Belanda, sampai ke Zimbabwe dan juga Afrika Selatan. Totalnya ada 17 negara yang pernah didominasi oleh lagu ini di tangga lagunya. Tapi sayangnya genre musik dance pop ini bukanlah genre musik yang dia sukai. Rick Astley pada akhirnya kembali ke genre soul di tahun 1990 dan gara-gara ini popularitasnya langsung menurun sehingga dia memutuskan untuk pensiun di tahun 1993 sekaligus karena dia pengen mendedikasikan waktunya untuk keluarganya pada saat itu. Lalu kemudian Rick Astley pada akhirnya comeback lagi di awal tahun 2000-an dengan kesadaran bahwa dia mungkin gak akan jadi sepopuler sosok Rick Astley di awal karirnya dulu. Tapi alam semesta berkehendak lain, satu persatu butterfly effect mulai bergulir dan pada akhirnya membawa dirinya dan lagu yang dia nyanyikan ini ke posisinya saat ini. Hal ini bermula pada tanggal 31 Agustus 2006, di mana ada seseorang bernama Eric Helwig yang nelpon Michigan Radio Station karena pada saat itu mereka lagi ngadain sesi aftermatch seusai suatu pertandingan olahraga. Dan bukannya dia ngobrolin apa-apa tentang pertandingannya, dia malah ngelakuin ini. Not. You're on the post-game show. Yeah. Busting some jams out. You're on the post-game show. Post-game show. Hello. People hanging up on me. 99-673-61. There you have it. There's my proof. Eric pada akhirnya mengklaim bahwa dirinya adalah orang pertama yang pernah melakukan rickroll, tepatnya jauh sebelum rickroll menjadi fenomena internet. Nah, kemudian pada sekitar bulan November atau Desember 2006, pendiri sekaligus moderator suatu forum bernama 4chan yang bernama Mood, pada saat itu tiba-tiba mengimplementasikan filter penggantian kata dari kata egg menjadi kata duck. Gara-gara ini, setiap ada orang yang ngetik egg roll, yang muncul justru kata duck roll. Dan warga 4chan pun mulai bikin gambar seekor bebek di atas roda yang kemudian mereka ngeprank warga lainnya dengan ngasih link yang menuju ke sebuah halaman berisikan bebek di atas roda ini.
Yang awalnya cuman gambar, lama-kelamaan linknya ini diganti ke sebuah video YouTube yang isinya ya cuman gambar bebek diem gini, tapi bonus musik sekitar 4 menitan. Dan dari sinilah mereka mulai menggunakan YouTube untuk ngedakrol orang-orang. Terus kurang lebih setahun kemudian, seseorang bernama Sean Carter, yang notabene merupakan seorang prajurit Angkatan Udara Amerika Serikat yang saat itu lagi ditugasin di Korea Selatan, dia iseng-iseng nyari lagu-lagu yang ngehits di tahun 80-an. Dan kebetulan nemuin Never Gonna Give You Up-nya Rick Astley. Di saat yang bersamaan, Rockstar baru aja ngerilis trailernya GTA 4 di websitenya. Dan emang di websitenya, karena dulu perusahaan-perusahaan sebesar Rockstar itu masih belum menggunakan YouTube sebagai media promosi. Karena GTA San Andreas sukses berat di seluruh dunia, otomatis GTA 4 menjadi satu game yang sangat ditunggu-tunggu pada saat itu. Mirip lah kayak sekarang, dimana orang-orang pada nungguin GTA 6. Tapi karena antusias terhadap trailer GTA 4 ini jauh lebih besar dari apa yang diantisipasi sama Rockstar, akhirnya website mereka pun ngedown karena nggak kuat ngeladenin traffic yang sangat besar pada saat itu. Dan disinilah otak trollnya Sean Carter itu mulai bekerja. Dia langsung download video Never Gonna Give You Up, terus diupload ke channel YouTube-nya, dan langsung nge-share link video tadi ke user-user 4chan lainnya, tapi dengan link yang bertuliskan trailer GTA 4. Nah, karena websitenya Rockstar masih down, jelas saja ada banyak orang yang ngeklik linknya ini. Bener-bener berharap kalau mereka bakal ngelihat trailernya GTA 4. Tapi yang ada, mereka malah ngelihat Rick Astley. Dan dari sini, lahirlah Rickroll yang kita tahu sekarang. Gara-gara prank ini, otomatis ada banyak orang yang marah-marah. Mereka pengennya lihat trailer GTA 4, tapi yang muncul malah Rick Astley. Untungnya lama-kelamaan mereka nganggep bahwa Rickroll ini cukup lucu, dan akhirnya ikut-ikutan nge-Rickroll orang-orang lainnya. Sean Carter sendiri bilang kalau dalam sehari udah ada 20 ribuan orang yang ngeklik videonya, dan dalam seminggu udah sampai 250 ribuan views. Sekarang bukti aslinya masih ada dan udah nyampe 95 juta views. Dari link 4chan-nya aja, video ini udah jadi fenomena besar. Dan kemudian jadi fenomena yang lebih besar lagi gara-gara sekitar 5 hari setelah videonya rame, Family Guy tiba-tiba nyiarin episode ini. Here's a song by a gay guy. We're no strangers to love. You know the rules and so. Kalau sebelumnya Duckroll itu cuma sebatas prank internalnya 4chan, Rickroll justru bisa keluar dari ranah 4chan dan keluar dari ranah internet. Di tahun 2008, gereja utama Scientology tercinta kita ikutan kena Rickroll sama orang-orang yang lagi demo di sana. Bahkan Rick Astley-nya sendiri pernah nge-Rickroll satu negara di sebuah parade Thanksgiving yang disiarin oleh TV nasional. Dan yang paling ikonik mungkin terjadi pada tanggal 1 April 2008 pada hari April Mop, di mana YouTube nge-Rickroll usernya sendiri seharian penuh. Fucking Rickroll. Huh? So do I. Fucking rush. Masa ini mungkin adalah masa-masa puncaknya internet. Konten-konten gak dikuasai sama AI, Twitter isinya orang-orang yang otentik dan gak penuh sama buzzer-buzzer politik, meme-meme legendaris juga saling bermunculan, YouTube nge-Rickroll usernya sendiri, dan Rockstar yang bener-bener deket sama komunitasnya yang sekarang udah hampir nggak pernah kita lihat. Iya, Rockstar bahkan waktu itu bikin artikel tentang Rickroll karena Fox News ngasih kredit ke GTA 4 yang secara nggak langsung punya peran besar terhadap lahirnya Rickrolling. Di sini bahkan mereka ikut menceritakan gimana sejarah lahirnya Rickroll, mulai dari filter kata X yang langsung ganti jadi Duck, terus gimana warga 4chan sering ngeprank pakai Duckroll, sampai cerita tentang GTA 4 yang berperan besar dalam melahirkan Rickroll. Bagi saya sendiri, Rickroll bisa saya jadikan contoh terbaik tentang konsep butterfly effect, sebuah konsep yang berasal dari teori chaos yang menggambarkan bagaimana perubahan kecil dalam suatu sistem dapat menghasilkan dampak besar yang tidak terduga di masa depan. Kalau kita tarik dari awal, andai aja vokalisnya band FBI tadi nggak keluar, Rick Astley mungkin nggak akan jadi vokalis dan mungkin Rickroll nggak akan pernah lahir. Terus kalau dulu misalnya sama mantannya dia sering tengkar dan ini yang diceritain ke Pete Waterman,
Mungkin Never Gonna Give You Up gak akan pernah tercipta dan digantiin sama lagu Patah Hati. Terus kalau misalnya foundernya 4chan gak ganti kata X jadi Duck, mungkin prank Duckroll gak akan pernah ada. Dan kalau aja waktu itu Rockstar ningkatin kapasitas server di websitenya sebelum launching trailer GTA 4, mungkin Sean Carter gak akan mulai nge-recrawl orang-orang dan seterusnya dan seterusnya. Dari tindakan kecil sampai keputusan-keputusan yang diambil secara gak sengaja, seluruh rangkaian peristiwa ini menggambarkan bagaimana satu tindakan kecil dapat mempengaruhi sesuatu yang jauh lebih besar. Rick Astley sendiri nggak pernah merencanakan atau membayangkan lagu itu untuk menjadi sebuah meme yang sangat besar. Rockstar juga nggak pernah menyangka bahwa hype-nya GTA 4 akan memfasilitasi fenomena tersebut. Dan komunitas di 4chan melakukan ini cuman untuk humor semata. Namun kombinasi dari semua faktor kecil ini pada akhirnya menciptakan salah satu fenomena budaya internet paling ikonik dalam sejarah. Dari sini kita bisa ambil satu pelajaran penting bahwa sekecil apapun keputusan dan tindakan yang kita ambil, pastikan ambil yang baik, karena nggak ada yang tahu apakah di masa depan keputusan yang kita ambil sekarang mungkin aja bisa berdampak yang sangat besar terhadap orang lain atau bahkan dunia. Dan di momen ini saya sudah mengambil satu keputusan untuk